Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah umum Bahasa Indonesia tentang dasar yuridis bahasa Indonesia. Nah, ini kajian yang menarik terkait dengan dasar yuridis, terkait dengan aturan-aturan yang seharusnya ditaati, yang seharusnya dilaksanakan terkait dengan bahasa Indonesia. Apa saja yang ada di dalamnya? Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, di dalam pembahasan mengenai dasar yuridis, di sini ada materi terkait dengan undang-undang kebahasaan. Paling tidak ada 3 undang-undang atau peraturan yang di dalamnya terdapat unsur terkait dengan kebahasaan, terutama bahasa Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 tentang bahasa resmi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan yang ketiga adalah Perpres RI nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ini yang terbaru. Nah, apa saja isinya kita akan ulas satu persatu. Nah, yang pertama adalah mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 36. Di pasal 36 ini sebenarnya ada beberapa poin, tapi di bagian awal sendiri menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan ini artinya bahwa pasal 36 ini menjadi tanda bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Maka ketika ada pertanyaan mengenai kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, ya ketika disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian munculnya pasal ini terutama ya berawal dari sejarah munculnya bahasa sebagai bahasa persatuan, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Di sini undang-undang itu mengatur 4 hal. Nah, pasal-pasal tentang bahasa itu ada di pasal 26 sampai 44. Nah, pasal 26 sampai 40 tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian pasal 41 sampai 43 tentang pembinaan bahasa Indonesia, dan pasal 44 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Pada undang-undang ini saya tidak akan menjelaskan detail karena nanti di peraturan presiden terbaru itu nanti yang baru akan saya jelaskan karena itu peraturan yang terbaru. Jadi peraturan ini yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu kemudian nanti dilengkapi atau disempurnakan di peraturan yang terbaru. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami bersama. Ada peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 ini benar-benar baru, jadi pelaksanaannya juga mungkin belum belum bisa dipahami karena memang belum banyak yang mengetahuinya. Nah, harapannya nanti kita mencoba mengetahui hal-hal utama yang ada di dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 ini. Di dalamnya terdapat 4 bab, kemudian terdapat 44 pasal dan ada 15 bagian. Nah, 15 bagian ini adalah inti dari aturan itu yang berisi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Kalau tadi di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu sudah dirinci. Nah,
di Perpres 63 tahun 2019 ini lebih rinci lagi dan terdapat 15 bagian yang detail mengatur terkait dengan hal-hal penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa saja isinya? Nah, di sini yang pertama, bagian pertama itu bagian umum. Jadi mengatur kebahasaan secara umum, penggunaan secara umum. Kemudian bagian kedua mengatur terkait dengan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Bagian 3 mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, surat-surat resmi dan sebagainya yang berhubungan dengan negara, maka diatur menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat atau bagian yang keempat, bahwa penggunaan bahasa Indonesia juga harusnya digunakan pada pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lainnya. Ya, jadi penggunaannya bukan hanya presiden, wakil presiden, tapi pejabat lainnya baik di dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini mungkin sesuatu yang berat untuk dijalankan dalam situasi tertentu, karena ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional, barangkali mungkin tidak semua negara bisa memahami bahasa kita. Kemudian yang kelima adalah bagian yang kelima, maksudnya adalah bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Nah, ini yang menjadi titik tekan yang harus kita pahami, bahwa ketika nanti kita menjadi pendidik, menjadi pengajar atau apapun, kita ya sebaiknya menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun mungkin sebagian dari kita yang memiliki berada di daerah-daerah pasti juga menggunakan campuran, yang menggunakan bahasa daerah, atau kemudian dalam kajian bahasa kita menggunakan alih kode, campur kode di dalam proses pengajaran. Tapi sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi pernah ada yang bertanya, lalu bagaimana kemudian ketika kita mengajar bahasa lain, bahasa daerah, bahasa Inggris? Kalau saya jawab ya gunakan bahasa pengantar sesuai dengan pengetahuannya. Jadi ketika kita berada di kelas internasional, ya gunakanlah bahasa yang digunakan dalam kelas internasional itu. Bukan apa-apa, tapi disitulah kemudian kita bisa menempatkan posisi bahasa sebagai pengantar pengetahuan, atau bahasa itu sebagai pengetahuan itu sendiri. Tuh. Kemudian yang keenam adalah bahasa Indonesia itu digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Kemudian ada yang ketujuh, nota kesepahaman dan perjanjian. Yang kedelapan adalah digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Nah, kalau ini sih tegas bahwa seharusnya ya kalau ada forum internasional di Indonesia ya gunakanlah bahasa Indonesia. Walaupun mungkin tidak semuanya menaati karena memang ada tuntutan-tuntutan lain. Yang kesembilan adalah bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Yang ke-10, bahasa Indonesia digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Yang ke-11, ini yang mungkin akan dikaji lebih lanjut, bahwa bahasa Indonesia akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi ketika nanti kita belajar menulis karya ilmiah, ya, skripsi, tugas akhir dan sebagainya, kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja nanti ada hal lain yang diperdalam. Misalnya ketika kita menulis artikel ilmiah dalam jurnal tertentu, kita juga harus mengikuti yang namanya aturan atau yang namanya kaidah selingkung yang terdapat dalam jurnal tersebut, sehingga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pengetahuan, pengantar penulisan karya ilmiah, tapi kita juga harus menaati aturan yang ada di dalam pengelolaan jurnal atau artikel yang nanti akan ditulis.
Nah, ini yang ke-12, penamaan geografi bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga Indonesia atau badan hukum Indonesia. Harapannya, kalau ini sih harusnya aturan ya, aturannya adalah menggunakan bahasa Indonesia, tapi ya kalian bisa menilai sendirilah begitu. Nah, berikutnya adalah informasi tentang produk barang atau jasa. Yang ke-14 adalah rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain. Dan yang terakhir adalah informasi melalui media massa. Jadi itu gambaran umum ya, gambar umum terkait dengan isi yang terdapat dalam Perpres nomor 63 tahun 2019, dan harapannya ini bisa diimplementasikan, walaupun mungkin banyak kelemahannya bukan persoalan undang-undangnya, tapi mengimplementasikannya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Semoga aturan ini tidak hanya sebagai aturan, tapi juga bisa dilaksanakan dengan baik sebagai rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih.